Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Sebuah kisah yang berjudul Pengantar Jenazah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku ingat, malam itu begitu dingin. Angin malam berembus kencang, menerpa jendela-jendela rumah sakit yang tampak usang di bawah cahaya bulan. Sebuah ruangan kecil di sudut rumah sakit yang kini aku tempati sebagai tempat bertugas terasa semakin sempit dan mencekam. Aku tertidur di dalam sebuah kursi sofa panjang di sebuah ruangan di sudut rumah sakit yang letaknya tepat di tengah-tengah kota. Sebuah rumah sakit yang terkenal dan hanya orang-orang berada yang dirawat di rumah sakit ini. Rasa ngantuk dan lelah kini menyerangku sehingga beberapa kali aku tertidur di atas sofa itu. Namun mataku harus tetap terjaga. Karena ini adalah jam kerjaku yang mengharuskan aku untuk tetap terjaga di dalam ruangan yang sedikit sempit ini. Aku tiduran di sana sambil melihat televisi yang sedang menyala pada malam itu. Terlihat sebuah berita mengejutkan yang membuat aku beranjak dari tidurku dan langsung melihat berita di televisi itu dengan kedua mataku yang terbelalak. Ini kan depan rumah sakit ini. Gumamku yang seketika penasaran atas apa yang aku lihat. Di sana terlihat banyak sekali wartawan yang berdiri di depan rumah sakit tempat aku bekerja. Dan seorang presenter berita di dalam televisi tersebut kini mengumumkan sebuah pengumuman penting dengan wajahnya yang serius. Sebuah kabar duka tersiar di layar televisi itu, dan hal itu seketika membuat bulu kuduku meremang ketika mendengar hal tersebut. Kami baru saja menerima kabar duka yang mengejutkan. Bapak Wira Supraja, seorang tokoh masyarakat dan pengusaha ternama di kota ini, ditemukan meninggal setelah hampir 1 minggu dirawat di salah satu rumah sakit yang berada di belakang saya. Menurut sumber terpercaya, penyebab kematian masih belum diketahui. Hanya sebuah laporan bahwa beliau sakit keras dan belum diketahui apa penyebab pastinya. Aku yang sedang menonton tayangan itu seketika melihat seorang parubaya yang merupakan Bapak Wira Supraja. Seseorang yang sangat terkenal, bahkan tidak ada seorang pun di kota ini yang tidak tahu tentang beliau. Aku menelan ludah ketika mendengar nama itu disebut. Bapak Wira Supraja, nama yang sangat dikenal oleh hampir semua orang di kota ini. Seorang pengusaha sukses, dermawan, dan juga sosok yang berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kematiannya tentu saja mengundang perhatian luas. Apalagi di kota sebesar ini, semuanya hafal dengan sosok Wira Supraja, sehingga berita itu akan mengejutkan bagi siapapun yang mendengarnya. Hal yang lebih mengejutkan lagi, rumah sakit yang sedang aku lihat sekarang adalah rumah sakit tempatku bekerja. Aku sedikit mengangguk pelan ketika aku melihat berita tersebut. Pikiranku melayang dan menyadari bahwa beberapa hari rumah sakit mendadak ramai oleh banyak orang yang tidak aku kenal. Dan hal itu mungkin saja ada hubungannya dengan Pak Wira Supraja yang sedang diberitakan di televisi yang sedang aku lihat. Pantes saja beberapa hari ini banyak mobil mewah yang hilir mudik di sekitar rumah sakit. Ternyata Pak Wira dirawat di sini hingga hari terakhirnya. Aku kembali melihat televisi itu. Tayangan tentang profil Bapak Wira bergulir di layar, menampilkan berbagai pencapaian dan kontribusinya. Namun pikiranku kembali terfokus saat presenter berita kembali muncul dengan informasi terbaru. Bapak Wira Supraja diketahui memiliki anak sematawayang berumur 10 tahun. Dan kini hanya dia yang terlihat menunggu di ruangan bersama dengan tim dokter forensik yang sedang mengecek keadaan jenazahnya. Seorang pengacara akan memberikan konferensi pers setelah Bapak Wira Supraja sudah dimakamkan. Sehingga hingga saat ini kita belum menemukan info apapun dari pihak keluarga.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Dinda dari TV swasta melaporkan. Aku menghela nafas panjang membayangkan ada anak kecil yang kini harus menanggung beban kehilangan ayahnya di usia yang begitu muda. Pandanganku terpaku pada layar televisi sampai akhirnya tayangan tersebut beralih menjadi iklan komersial. Ketika aku mulai tenggelam dalam pikiran ketika selesai menonton hal tersebut, dan tidak lama kemudian dering telepon tiba-tiba memecah keheningan. Suara itu datang dari telepon di sudut ruangan. Aku terhenyak. Sejenak merasa enggan untuk mengangkatnya, namun suara dering yang terus berulang memaksaku untuk bergerak. "Halo, dengan Cecep, ada yang bisa dibantu?" kataku dengan nada yang pelan di telepon tersebut. Nampaknya orang yang sedang menelponku adalah seorang perawat yang sedang menjaga Pak Wira. Dengan nada terburu-buru, dia mengabarkan bahwa aku harus segera berangkat ke kamar mayat yang di belakang rumah sakit dan membawa ambulan yang aku kendarai. "Segera ke kamar jenazah, kita harus mempersiapkan kepulangan Bapak Wira Supraja," kata perawat tersebut sebelum akhirnya menutup teleponnya. Aku hanya mengangguk pelan dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh perawat tersebut. Sebagai seorang sopir ambulan yang sudah hampir setahun bekerja di sini, aku sudah paham dengan situasi tersebut, sehingga aku langsung menutup teleponku dan langsung bergegas ke arah parkiran untuk menyalakan mobil ambulan yang akan aku kendarai sekarang. Aku menelan ludah, perasaan aneh mulai merayap di punggungku. Mengantar jenazah bukanlah hal baru bagiku, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pak Wira bukan orang biasa, dan kematiannya yang begitu mendadak dan belum jelas penyebabnya menyisakan banyak pertanyaan di kepalaku. Aku segera bangkit dari sofa, mengenakan jaket tebal untuk melawan dingin pada malam ini. Langkahku terlihat tergesa-gesa menuju lorong rumah sakit yang panjang dan sedikit gelap. Lorong ini selalu berhasil membuat bulu kuduku meremang setiap kali aku melewatinya, terutama saat malam hari. Ada banyak cerita menyeramkan yang beredar tentang tempat ini. Beberapa perawat dan penjaga pasien seringkali membicarakan hal-hal aneh yang mereka alami di lorong ini. Tetapi aku selalu berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Lorong panjang itu memang menyeramkan ketika malam tiba. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang sering kali muncul dan menjadi sebuah cerita dari para perawat dan para penjaga pasien di rumah sakit ini. Apalagi suasana pada malam ini terasa lebih berat, seperti ada bayangan-bayangan samar di ujung lorong tampak bergerak-gerak, seolah mengawasi setiap langkahku yang sedang berlari di dalam lorong tersebut. Dari lorong panjang itu aku berbelok ke arah kiri, dan di sana terlihat beberapa mobil ambulan yang terparkir di antara parkiran motor pegawai rumah sakit yang memenuhi parkiran tersebut. Aku langsung berlari ke sebuah mobil yang ada di paling ujung. Sebuah mobil ambulan yang khusus untuk mengantarkan jenazah, yang khusus dibuat untuk jenazah yang akan aku bawa ke tempat terakhirnya. Mobil ini sudah aku kendarai berkali-kali untuk keperluan yang sama, tapi kali ini terasa berbeda. Ada sebuah perasaan yang tidak bisa aku jelaskan, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu di dalam mobil itu. Tapi aku tidak terlalu khawatir, meskipun ada sebuah perasaan yang tidak bisa aku jelaskan ketika aku sampai di mobil ambulan tersebut. Mungkin karena selain mobil ambulan yang aku kendarai nantinya, akan banyak kendaraan lain yang mengikutinya di belakang. Kendaraan-kendaraan itu adalah kendaraan dari para pengawal Bapak Wira yang bisa membuat perjalananku tidak terlalu hening dan sepi, seperti layaknya mengantar jenazah pada umumnya ketika aku bekerja di tempat ini. Di sana terlihat seseorang yang sudah berdiri di dekat mobil ambulan. Rupanya itu adalah Usep, seorang sopir pengganti yang baru beberapa bulan bekerja di rumah sakit ini. Sepertinya dia dipanggil oleh perawat itu sama sepertiku. Wajahnya terlihat sayu karena dirinya baru saja pulang dari luar kota setelah mengantarkan pasien yang pulang ke rumahnya. Setelah hampir seminggu dirawat di rumah sakit tempat kita bekerja sekarang. Tubuhnya nampak lelah dan ingin segera beristirahat. Namun nampaknya dia kembali dipanggil dan itu adalah tugas yang mau tidak mau harus dia laksanakan. Sehingga meskipun tubuhnya nampak lelah, dia harus kembali berangkat sehingga dia menunggu di depan mobil ambulan yang akan aku kendarai sekarang. "Sep, dipanggil juga?" tanyaku yang melihat dirinya sudah berdiri di depan mobil ambulan. "Iya, katanya aku harus ikut buat jadi sopir pengganti karena perjalanan sekarang akan panjang dan gak bisa cuma satu sopir saja."
Jawabnya dengan nada pelan. Emang kita harus mengantarkan jenazah ini kemana, Sep? Karena tumben sekali ada 2 sopir yang dipanggil secara bersamaan. Tanya Usep, yang sepertinya tidak diberitahu kemana kita akan berangkat sekarang. Aku hanya menggelengkan kepalaku dengan pelan. Perawat yang menelponku juga tidak memberitahu kemana aku akan mengantarkan jenazah itu sekarang. Namun karena ini adalah tugas, aku mau tidak mau harus mengikuti instruksinya. Karena mungkin saja setelah jenazahnya dimasukkan ke dalam ambulan, kita akan mengetahui kemana jenazahnya akan diantarkan. Ya, sekarang kita masuk saja dulu. Mungkin nanti kita tahu akan mengantarkan kemana jenazah ini setelah kita bertemu dengan perawat yang menelpon kita. Kataku yang langsung mengajaknya masuk ke dalam mobil ambulan dan menyalakan mobil itu sebelum akhirnya melaju ke kamar jenazah yang kini ramai dengan para wartawan yang menunggu di sana. Rumah sakit tempatku bekerja ini tampak lebih ramai dari biasanya. Para wartawan dengan kameranya dan mikrofon yang mereka pegang. Kini terlihat hilir mudik masuk dan keluar dari rumah sakit tempatku bekerja. Mereka berusaha mendapatkan berita yang terbaru tentang kematian Pak Wira. Bahkan beberapa pengawal Pak Wira nampak terlihat berdiri dengan tegang di salah satu bangunan, mencoba menahan para wartawan ini agar mereka tidak masuk ke dalam dan melihat kondisi Pak Wira yang kini sudah tidak bernyawa. Mereka menjaga jaraknya satu sama lain. Dengan wajah-wajah sangarnya, mereka tidak membiarkan siapapun masuk ke dalam sana. Aku yang ada di depan kemudi mobil ambulan tersebut nampak sedikit tegang. Begitupun dengan Usep yang nampak heran atas apa yang sedang terjadi di depan matanya sendiri. Baru kali ini aku melihat yang kayak gini. Beda kalau seseorang yang terkenal meninggal, apalagi orang tersebut terkenal baik di masyarakat luas, sehingga harus mendapatkan pengawalan, kata Usep sambil sedikit menggelengkan kepala. Para pengawal yang berjaga di depan kamar mayat seketika melihat mobil ambulan yang sedang kita kendarai. Dan tidak lama mereka berjalan secara perlahan ke arah kita berdua dan berusaha membukakan jalan untuk kita masuk ke dalam sana. Para wartawan yang menunggu di luar mau tidak mau harus tersingkir. Mereka mundur beberapa langkah agar mobil ambulan tersebut bisa masuk ke dalam sana. Para pengawal itu mendorong para wartawan tersebut dengan sedikit kasar, sehingga mereka nampak mundur secara perlahan dan membiarkan aku dan Yusep masuk ke dalam sana. Aku memarkirkan mobil ambulan itu tepat di pintu belakang kamar mayat. Memang setiap kamar mayat di rumah sakit ada sebuah pintu khusus yang ada di belakang ruangan tersebut. Pintu itu nampak lebar dan bisa dibuka secara bersamaan, sehingga jenazah bisa langsung dikeluarkan dan masuk ke dalam mobil ambulan. Di sana nampaknya sudah ada yang menunggu. Seorang kepala perawat dan seorang pejabat rumah sakit yang sudah menunggu kedatangan kita berdua tepat di pintu belakang kamar mayat itu. Aku sudah menunggu kalian. Sebaiknya sebelum mengantar jenazah Pak Wira, aku sarankan kalian masuk dan melihat kondisinya. Karena pengantaran ini nampaknya akan berbeda dengan apa yang sering kalian kerjakan ketika sedang bekerja di rumah sakit ini. Seorang pejabat rumah sakit yang merupakan salah satu pimpinan tempatku bekerja nampak berbicara pelan kepadaku. Bahkan dia menepuk pundakku dan menyuruhku agar segera masuk ke ruangan Pak Wira untuk bertemu seseorang sebelum aku mengantarkan jenazahnya. Tentu saja hal itu sangat mengherankan bagiku, karena baru kali ini aku harus bertemu dengan orang-orang di dalam sana dan membicarakan beberapa hal sebelum mengantar jenazahnya. Karena biasanya aku hanya perlu menunggu di luar, membiarkan jenazahnya diantarkan dari dalam ke dalam mobil ambulan, dan aku diberitahu kemana aku harus mengantarkan jenazah itu sesuai arahan perawat dan petugas yang ada. Aku melirik ke arah Usep, dan Usep juga nampaknya baru mengalami hal ini, sehingga dia menggelengkan kepalanya kepadaku sambil mengikutiku ke belakang sana. Sari, seorang kepala perawat yang tadi berdiri di sebelah pejabat rumah sakit, kini menutup rapat pintu belakang dan kamar mayat itu. Bahkan dia menguncinya dan perlahan berjalan di belakangku dan Usep yang masih kebingungan dengan situasi sekarang. Suasana tampak lebih sunyi ketika aku masuk ke kamar mayat. Aku berjalan melewati beberapa jenazah yang terbujur kaku dan tertutup kain berwarna putih. Ada beberapa pula yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah tempat kecil di ujung ruangan dan menunggu keluarganya yang masih hidup untuk membawanya keluar dari kamar tersebut. Aku berjalan lurus hingga ke ujung ruangan, dan di sana terlihat beberapa ruangan kecil yang nampak kosong,
Sepertinya itu adalah ruangan khusus untuk pasien-pasien seperti Pak Wira sekarang. Karena ruangan itu nampak terpisah dari para jenazah-jenazah lain yang ada di kamar mayat tersebut. Pejabat rumah sakit itu langsung membuka pintu tersebut, dan ketika aku masuk ke dalam, aku melihat beberapa orang yang menatapku, seketika dengan sebuah keranda mayat yang terbuka di tengah-tengah ruangan. Di sebelahnya nampak ada seseorang yang berdiri dengan memakai jas dan sebuah koper yang dia bawa di salah satu tangannya. Wajahnya terlihat menyambutku dan Yusef ketika aku datang ke dalam ruangan tersebut. Lalu di ujung ruangan tersebut terlihat sebuah anak kecil yang nampak bersedih. Dia duduk dengan rambutnya yang lurus dan menutupi sebagian wajahnya. Dia terlihat pucat dan hal itu membuat suasana di dalam ruangan tersebut semakin suram. Anak itu duduk dengan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci dengan sebuah gembok kecil yang menutup kotak kayu itu dengan rapat. Dan di salah satu tangannya terlihat ada sebuah tali dengan kunci kecil yang mungkin saja itu adalah kunci dari kotak yang dia pegang. Mungkin ini anak yang dibicarakan tadi di televisi. Gumamku dalam hati. Aku sempat melihat anak kecil tersebut, namun seperti ada sesuatu yang aneh dengan anak itu. Aku tidak bisa menjelaskan apa yang aku rasakan. Namun aku seperti ada sesuatu yang membuatku merinding ketika aku menatapnya selama beberapa menit di dalam ruangan tersebut. Pengacara yang berdiri di dekat jenazah Pak Wira akhirnya mulai mengenalkan dirinya dengan nama Pak Rizal, seorang pengacara yang sengaja ditugaskan khusus untuk memberitahukan sesuatu kepada aku dan Usep yang sedang kebingungan di sana. Pak Wira meninggalkan sebuah amanat dan wasiat yang harus dipenuhi. Aku datang sebagai perwakilan keluarga untuk menyampaikan hal tersebut kepada kalian berdua yang mungkin saja bisa menjalankan tugas ini dengan baik sebelum Pak Wira dikebumikan di kampung halamannya. Aku dan Yusef yang mendengar hal tersebut dari Pak Rizal tentu saja heran. Aku bahkan saling bertatapan dengan Yusef atas apa yang disampaikan olehnya pada saat itu. Pak Rizal yang melihatku dan Yusef yang kebingungan hanya tersenyum kecil, dan tidak lama dia kemudian melanjutkan perkataannya pada saat itu. Aku sudah berbicara dengan Bapak Joseph sebagai pejabat dan salah satu pimpinan dari rumah sakit ini, dan Pak Joseph pun setuju atas permintaan terakhir dari Pak Wira, sehingga Pak Joseph memanggil kalian berdua untuk tugas ini, kata Pak Rizal yang melirik ke arah Pak Joseph yang berdiri tepat di sebelahku. Aku semakin kebingungan. Tidak biasanya aku mengantar jenazah hingga seperti ini. Bahkan ada pengacara yang berbicara seperti itu di depan jenazah yang seharusnya diantarkan dengan segera ke pihak keluarganya untuk dimakamkan. Kamu tidak usah bingung. Tugas kalian hanya mengantarkan jenazah Pak Wira ke tempat terakhirnya, kata Pak Rizal yang kembali berkata kepadaku. Namun sebelum mengantarkannya ke kampung halamannya untuk dimakamkan, ada beberapa tempat yang harus dia kunjungi sebelum jenazahnya dimakamkan. Sehingga perjalanan ini akan tidak mudah dan akan menjadi perjalanan yang panjang. Aku semakin kebingungan mendengar hal itu. Permintaannya terlalu aneh, apalagi membawa jenazah seperti ini tidak bisa terlalu lama. Panjang? Maksud Bapak kemana kita mengantar jenazah Pak Wira? Potong Usep yang terlihat kebingungan sama sepertiku pada saat itu. Pak Rizal yang mendengar hal tersebut tidak langsung menjawab pertanyaan Usep. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke anak kecil yang duduk di sana dan mengangkat tangannya agar anak kecil itu bisa mendekat kepadanya. Seperti tahu bahwa dirinya dipanggil, anak kecil itu berdiri dan mendekat kepadanya. Wajahnya yang nampak murung melirik ke arah Pak Wira yang kini terbujur kaku di dekatnya. Namun tidak lama dia memalingkan pandangannya dan menatapku dan Usep yang berdiri tidak jauh darinya. Ini Bunga. Dia adalah anak semata wayang dari Pak Wira. Dan permintaan terakhir beliau, dia ingin diantarkan ke beberapa tempat sebelum dikebumikan ketika dia meninggal. Dan tempat yang akan dia kunjungi ketika kalian akan mengantarkannya, semua info lokasinya ada di kotak yang sedang Bunga bawa sekarang, kata Pak Rizal yang menatap kotak kecil itu secara perlahan. Aku memberitahu kalian kalau Pak Wira hanya mempunyai satu anak, yaitu Bunga. Dan setelah dia ditinggalkan oleh istrinya, Pak Wira memutuskan untuk mengurus anaknya sendiri. Aku ingin kalian mewujudkan keinginan terakhirnya, yaitu pergi mengantarkan jenazah Pak Wira bersama Bunga hingga akhirnya bisa dikebumikan dengan layak. Hal ini sudah aku sampaikan kepada Pak Joseph dan dia setuju akan hal tersebut
Apalagi aku selaku pengacaranya akan memberikan imbalan lebih di luar pekerjaan kalian seperti yang disampaikan Pak Wira di hari-hari terakhirnya. Tapi kemana kita harus mengantarkannya? Dari tadi Bapak tidak memberitahukan kita kemana. Kita harus mengantarkan jenazah Pak Wira. Potong Usep yang masih kebingungan dengan permintaan itu. Usep yang nampaknya masih kebingungan kembali memotong ucapan dari Pak Rizal. Sedangkan aku hanya bisa terdiam dengan ketidakpastian yang menyelimutiku pada saat itu. Hal itu dibalas kembali dengan senyuman tipis dari Pak Rizal. Dia kembali berkata dan menjawab apa yang dikatakan oleh Usep pada saat itu. Hal itu akan kalian ketahui ketika kalian sudah berangkat bersama dengan jenazah Pak Wira dan Bunga yang ikut bersama dengan ambulan yang kalian bawa. Jawabnya dengan pelan. Semuanya ada di dalam kotak itu dan Bunga akan membukanya ketika kalian setuju dengan permintaan terakhir Pak Wira sebagai pengantar terakhir baginya sebelum dikebumikan. Yang pasti, kalian harus mengantarkannya sebagai permintaan terakhir dari Pak Wira. Jadi gimana? Kalian apakah sanggup? Tanya Pak Rizal yang menatap kita berdua pada saat itu. Jujur aku sendiri masih bingung dengan hal ini sehingga aku hanya bisa terdiam. Mengantar jenazah ini sepertinya akan berbeda dengan apa yang sering aku lakukan ketika menjadi sopir ambulan. Namun di tengah-tengah kebingungan itu Pak Rizal kembali berkata kepadaku dengan senyuman tipis. Aku yakin kalian bingung. Namun apabila itu menyangkut dengan pembayaran, aku sebagai perwakilan keluarga menawarkan pembayaran yang berbeda, yang mungkin lebih besar dari gaji yang kalian dapatkan dari pekerjaan di rumah sakit ini. Dan semua ini sudah sepersetujuan dari Pak Yosep selaku pejabat dan salah satu pimpinan dari rumah sakit ini. Aku semakin bingung dengan perkataan itu. Begitu juga dengan Usep. Semuanya terlalu aneh. Bagaimana mungkin seorang anak kecil kini menjadi penentu dari pengantaran jenazah ayahnya yang diantarkan entah kemana? Dan kenapa Pak Wira tidak memberitahukan hal itu lebih jelas kepada pengacaranya? Ingin sekali aku mengajukan pertanyaan layaknya Usep yang beberapa kali memotong perkataan pengacara itu. Namun ketika aku ingin membuka mulutku, tiba-tiba Pak Josep yang ada di sampingku berkata, kamu dan Usep ditugaskan lembur dalam beberapa hari ini untuk mengikuti permintaan terakhir Pak Wira. Aku sebagai perwakilan pihak rumah sakit akan sangat berterima kasih pada kalian apabila kalian berdua bisa mengantarkan jenazah Pak Wira sesuai apa yang diamanatkan di hari-hari terakhirnya. Katanya sambil menepuk pundakku. Aku hanya mengangguk pelan ketika Pak Josep berkata seperti itu. Aku sudah tidak bisa menolak lagi. Begitu juga dengan Usep yang hanya bisa mengangguk pelan tanpa berbicara apapun lagi. Pak Rizal yang melihat kita berdua tiba-tiba tersenyum lebar. Dan tidak lama kemudian dia membuka kopernya dan membawa dokumen yang harus kita berdua tanda tangani. Di sana terlihat bayaran yang akan kita dapatkan ketika kita bisa mengantarkan jenazah tersebut ke kampung halamannya yang entah di mana. Dan di sana pula kita diberi tanggung jawab untuk bisa mengantarkannya apapun yang terjadi selama di perjalanan. Aku begitu tercengang melihat nominal yang akan dibayarkan begitu aku dan Usep selesai mengantarkan jenazah Pak Wira. Dan Pak Rizal seperti sudah mengetahui ekspresi kita berdua ketika kita melihat nominal tersebut. Tanda tangani ini, aku tidak serta-merta membayar kalian dengan percuma. Harus ada dokumen pendukung yang harus kalian tanda tangani sebagai tanggung jawabku ketika kalian selesai dengan tugas kalian. Dan ketika kalian menandatangani ini, aku akan menyuruh Bunga untuk membuka kotak itu agar kalian mengetahui kemana kalian akan mengantarkan jenazah Pak Wira. Aku menelan ludah. Aku merasa ada sesuatu yang sangat salah di situasi ini. Nominal yang aku lihat benar-benar tidak masuk akal hanya untuk mengantarkan sebuah jenazah. Namun aku tahu bahwa aku tidak punya pilihan lain karena ini adalah tugas yang harus aku laksanakan. Dan mau tidak mau aku dan Usep harus melakukannya sekarang. Akhirnya aku dan Usep menandatangani dokumen tersebut. Pak Rizal selaku pengacara Pak Wira kembali tersenyum dan menyimpan dokumen tersebut ke dalam kopernya. Setelah kita berdua menandatangani dokumen tersebut di dekat jasad Pak Wira yang terbujur kaku di sana. Sari yang merupakan kepala perawat seketika langsung memanggil beberapa perawat. Dia seperti tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Dan seketika dia langsung menutup jenazah Pak Wira dan membungkusnya dengan kain kafan. Sebelum akhirnya
Ia langsung membawanya keluar dari ruangan tersebut dan meninggalkanku bersama Usep dengan Pak Rizal dan Bunga yang masih berdiri di dekatnya. Pak Joseph yang awalnya berdiri di dekatku pun akhirnya pamit. Dia menepuk pundakku beberapa kali dan berterima kasih karena aku dan Usep mau untuk memenuhi keinginan terakhir Pak Wira sambil mengantarkan jenazahnya ke tempat terakhirnya. Pak Rizal yang melihatku dan Usep pada saat itu kini kembali berkata, "Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian berangkat bersama Bunga," kata Pak Rizal dengan nada yang pelan. "Pertama, mobil ambulan yang kalian tadi kendarai bukanlah mobil ambulan yang akan membawa jenazah Pak Wira. Namun ada sebuah mobil lain yang terparkir tidak jauh dari kamar mayat ini yang akan kalian pakai untuk mengantar jenazah Pak Wira ke tempat terakhirnya. Mobil ambulan yang kalian kendarai akan berangkat bersama dengan beberapa pengawal Pak Wira. Mereka akan berangkat ke salah satu pemakaman umum yang ada di tengah-tengah kota agar para wartawan percaya bahwa Pak Wira dimakamkan di sana. Pak Wira berpesan agar tempat terakhirnya nanti tidak diketahui oleh semua orang. Hanya beberapa orang yang mengetahuinya, termasuk kalian berdua, sehingga tidak menimbulkan kehebohan bagi para wartawan yang ada di luar sana. Kedua," lanjut Pak Rizal, "ambulan yang mengantar jenazah Pak Wira tidak boleh membunyikan sirenenya. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kehebohan sepanjang perjalanan. Ini bukan sekedar untuk menjaga privasi dari Pak Wira, namun juga untuk menghindari sesuatu yang mungkin mengganggu di sepanjang perjalanan." "Maksud Bapak?" kataku yang mulai memotong apa yang dikatakan oleh Pak Rizal pada saat itu. Pak Rizal hanya menghela nafas. Dia melirik ke arah Bunga yang masih berdiri dan terdiam tanpa pernah sekalipun berbicara di depan kita semua. Lalu tidak lama dia kembali berkata kepada aku, "Ada banyak hal yang mungkin akan kalian temui selama perjalanan. Itu adalah hal yang Pak Wira bicarakan kepadaku sebelum beliau meninggal. Dan hal tersebut harus aku sampaikan agar perjalanan kalian aman hingga beliau dikebumikan." Suasana mendadak tegang ketika aku dan Usep mendengar hal tersebut. Tubuh yang aku rasakan mendadak merinding dan entah mengapa aku seperti telah melakukan hal yang salah ketika aku mengiyakan pengantaran jenazah Pak Wira sekarang. Pak Rizal yang melihatku berdiri seketika langsung mendekat. Salah satu tangannya terlihat membuka koper yang dia pegang dan mengambil sebuah amplop coklat yang lumayan tebal, dan tidak lama kemudian dia memberikannya kepada Usep pada saat itu. "Ini adalah bekal selama perjalanan. Aku tahu bahwa perjalanan ini akan panjang sehingga Pak Wira sudah mempersiapkan semuanya." Dan tiba-tiba Pak Rizal menoleh ke arah Bunga. "Kalian akan berangkat dengan Bunga. Dia akan duduk di belakang bersama dengan jenazah ayahnya. Dia akan menemani kalian selama perjalanan ke tempat yang akan kalian datangi sebelum jenazahnya bisa dikebumikan. Apabila Bunga ingin sesuatu selama perjalanan, maka kalian harus menurutinya karena dia adalah anak satu-satunya dari Pak Wira. Dan amplop itu adalah bekal baginya dan kalian selama perjalanan." Aku dan Usep kembali mengangguk. Semuanya begitu aneh dan misterius bagiku, sehingga aku hanya bisa menurutinya untuk saat ini sambil mencerna semua perkataan dari Pak Rizal. "Sekarang coba tolong buka kotak itu, Bunga. Dan kita lihat kemana ayahmu ingin pergi sebelum dia dikebumikan di kampung halamannya," kata Pak Rizal yang membalikan badannya dan berjalan kembali ke arah Bunga. Bunga hanya mengangguk pelan, tidak ada ekspresi apapun darinya sekarang. Wajahnya terlihat begitu datar untuk anak seumurannya. Mungkin dirinya masih shock, sehingga dia hanya bisa berdiri tanpa pernah berkata satu kata pun sekarang. Dan hal itu adalah hal yang aku maklumi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Bunga akhirnya memasukkan kunci kecil itu ke arah gembok yang mengunci kotak tersebut. Sebuah kotak usang yang dari tadi ia pegang dan tidak pernah dilepaskan. Kotak itu akhirnya dibuka secara perlahan. Aku yang penasaran secara tidak sadar mendekat dan melihat kotak itu dari dekat. Terlihat ada 7 kelopak bunga yang ada di dalam kotak tersebut. Aku tahu beberapa dari kelopak bunga tersebut dan beberapa kali aku menemukannya ketika sedang mengantarkan jenazah. 7 kelopak bunga itu adalah bunga melati, bunga melati gambir, bunga mawar merah, bunga mawar putih, bunga kantil, bunga kenanga, dan bunga sedap malam.
Entah apa yang dimaksud dengan 7 kelopak bunga yang tersimpan di dalam kotak yang tertutup rapat. Namun di sebelahnya ada sebuah buku catatan kecil berwarna coklat tua yang tidak lama kemudian diambil oleh Pak Rizal untuk dibacakan isinya. Pak Rizal membaca catatan itu dengan seksama. Beberapa kali dia mengangguk pelan dan membuka halaman demi halaman dari buku catatan kecil itu. Hingga akhirnya dia selesai membaca buku catatan itu dan kembali menyimpannya di dalam kotak kecil yang terbuka itu. Tidak lama dia berkata kepadaku dan Usep yang masih berdiri dan tidak bergerak setelah menerima amplop coklat yang berisi uang yang dia terima dari Pak Rizal. "Aku mengerti sekarang. Aku harap kalian bisa melaksanakan wasiat dari Pak Wira," kata Pak Rizal kepada kita berdua. Dia menulis beberapa alamat di buku catatan ini dan dia berkata bahwa sebelum jenazahnya dikebumikan, dia harus mengunjungi ke-7 tempat yang ada di buku catatan tersebut dan kalian harus mengantarkannya. Nanti setelah sampai di tempat tersebut, Bunga akan membawa 1 kelopak yang ada di dalam kotak dan menyimpannya di tempat tersebut hingga ketika 7 tempat itu sudah kalian datangi, maka jenazah Pak Wira bisa kalian antar ke tempat terakhir untuk dikebumikan. Pak Wira sudah mempersiapkan semuanya karena ini bagian dari wasiat yang aku terima sebelum dia meninggal. Karena setiap kelopak yang Bunga simpan tersimpan sebuah makna yang ingin dia tuntaskan setelah dia meninggal, dan itu menjadi permintaan terakhirnya. Semoga perjalanan kalian akan aman dan bisa kembali pulang dengan selamat. Pak Wira berpesan, kalian harus bisa menyelesaikan wasiat ini apapun rintangan yang akan kalian hadapi ke depannya. Karena Pak Wira berpesan di akhir hayatnya bahwa selain kalian harus mengantarkan jenazahnya, kalian harus menjaga Bunga apapun yang akan terjadi sehingga jenazahnya bisa dikebumikan dengan layak. Suara sirine ambulan terdengar ketika aku masih berdiri di kamar mayat yang dingin dan kelam dengan lampu yang redup di sekelilingnya. Terlihat pula Bunga yang masih berdiri tanpa pernah bergerak 1 jengkal pun dari tempatnya. Dan Usep yang berdiri bersamaku hanya menatap amplop coklat yang ada di tangannya ketika suara sirine ambulan itu memecah keheningan malam. Sepertinya itu adalah sebuah tanda bahwa ambulan kosong yang dikendarai oleh para pengawal Pak Wira sudah berangkat. Dan di belakangnya banyak sekali mobil-mobil dari wartawan yang mengikutinya untuk mendapatkan berita terbaru dari kematian Pak Wira yang misterius. Aku tidak bertanya apa penyebab kematian Pak Wira. Namun info yang aku dapat, Pak Wira hanya demam beberapa hari sebelum akhirnya meninggal dengan wasiat terakhirnya yang menurutku sedikit aneh. "Sepertinya mereka sudah pergi. Mari kita mulai perjalanannya untuk melaksanakan wasiat terakhir Pak Wira sebelum dimakamkan," kata Pak Rizal yang mengajakku keluar dari kamar mayat itu bersama dengan Bunga yang berjalan di dekat Pak Rizal. Aku yang berdiri tidak jauh darinya kini melihat Bunga dengan rasa penasaran. Karena dari tadi anak itu hanya terdiam tanpa ada ekspresi. Dia hanya mengikuti apa yang dikatakan Pak Rizal dengan tatapan yang datar. Aku bingung apakah dia sedang bersedih atau memang sifatnya memang pendiam seperti itu. Namun aku juga tidak ingin membuat dia bersedih ketika aku bertanya tentangnya yang hanya diam tanpa pernah berkata sepatah kata pun kepada kita berdua. Tidak lama kemudian Sari yang merupakan kepala perawat yang membawa jenazah Pak Wira akhirnya kembali menemui kita semua. Dia berkata bahwa Pak Wira sudah diawetkan terlebih dahulu agar jasadnya bisa dibawa dalam waktu yang lama. Aku semakin heran dengan perkataan itu. Memangnya mau berapa lama kita berpergian bersama dengan jenazah Pak Wira yang kini tidak bernyawa? Apakah butuh waktu berhari-hari sehingga jenazahnya perlu diawetkan? Aku kembali menatap Usep. Dan sepertinya Usep pun merasakan hal yang sama dengan apa yang aku rasakan sekarang. "Ayo, waktu kita tidak banyak. Kalian harus segera pergi sebelum para wartawan sadar bahwa ambulan yang berangkat tadi kosong dan tidak ada jenazah Pak Wira di sana," kata Pak Rizal yang berhenti dan menatapku yang sedang berdiri di lorong kamar mayat yang dingin itu. Aku hanya mengangguk mendengar perkataan Pak Rizal. Dan tidak lama kemudian aku kembali berjalan mengikuti mereka semua ke pintu belakang yang sudah terbuka lebar. Aku, Usep, Pak Rizal dan Bunga berjalan keluar dari kamar mayat itu dan belok ke arah kiri. Terlihat tidak jauh dari kamar mayat itu ada sebuah ambulan tua yang mungkin sudah ada di rumah sakit ini selama puluhan tahun. Aku tahu bahwa ambulan ini adalah ambulan lama. Bahkan jarang sekali terpakai karena ini adalah rumah sakit besar. Namun entah mengapa Pak Rizal memakai ambulan ini untuk mengantarkan jenazah Pak Wira sekarang.
Dan aku seperti malas untuk bertanya tentang hal itu kepadanya, sehingga aku hanya bisa mengikutinya sekarang. Rupanya jenazah Pak Wira kini sudah berada di dalam mobil tersebut. Terlihat sebuah keranda besi yang berisi jenazah Pak Wira sudah ada di belakang mobil itu. Pak Wira seketika menepuk pundak Bunga. Tubuhnya yang awalnya berdiri tiba-tiba jongkok dan memberitahukan sesuatu kepadanya dengan nada yang pelan. Namun aku bisa melihat Pak Rizal seperti memberi petua-petua baginya, sehingga Bunga pun hanya bisa mengangguk pelan sebelum akhirnya masuk ke belakang mobil tersebut dan duduk tepat di sebelah jenazah ayahnya. Sari dan beberapa perawat yang ada di sana hanya bisa berdiri dan menatapku sekarang. Aku yang tahu bahwa Usep yang masih kelelahan akibat dirinya baru saja pulang mengantarkan pasien, akhirnya masuk melalui pintu sopir, dan Usep pun masuk di pintu sebelahnya sebelum akhirnya aku menyalakan mobil ambulan tersebut dan memulai perjalananku untuk mengantar jenazah Pak Wira hingga ke tempat terakhirnya. Mobil ambulan tua itu akhirnya keluar dari rumah sakit. Suasana malam yang aku rasakan kini benar-benar berbeda. Seperti ada perasaan aneh yang tidak bisa aku jelaskan ketika mobil ini berjalan. Beberapa kali Usep melihat ke arah Bunga yang ada di belakangnya. Dia hanya duduk dengan kotak tua yang dia pegang. Wajahnya tertunduk dan menatap jenazah ayahnya yang sudah terbungkus oleh kain kafan putih yang menutupi seluruh tubuhnya. "Kemana kita akan berangkat sekarang? Dari tadi aku nggak tahu akan berangkat kemana," tanyaku kepada Usep. Usep hanya menggelengkan kepala. Tidak lama dia kembali lagi melihat Bunga dan bertanya tentang tempat yang akan kita tuju pada malam ini. Bunga yang mendengar hal itu hanya mengangguk pelan. Dengan rambut panjangnya yang terurai dan menutupi wajahnya, dia hanya membuka kotaknya dan membuka buku catatan kecil yang ada di dalam kotak itu. Tidak lama dia merobek ke halaman depan dan dia langsung memberikannya ke arah Usep yang duduk tepat di sebelahku. Entah mengapa, Usep mendadak merinding ketika dia menerima robekan catatan itu. Dia merasakan tangan Bunga begitu dingin, sehingga dia langsung memalingkan wajahnya lagi sambil membaca catatan itu. "Makam Lui Gawir, di mana itu?" kata Usep kebingungan. Dia ingin membalikan wajahnya lagi dan bertanya ke arah Bunga yang ada di belakang sana. Namun nampaknya Bunga juga nggak tahu di mana tempat itu berada. "Coba buka map dan cari di mana makam Lui Gawir itu berada," kataku yang fokus dengan jalanan malam yang aku lalui pada saat itu. "Oke, bentar, aku cari dulu," jawab Usep yang kini merogoh HP yang ada di sakunya dan mencari di mana makam Lui Gawir berada. "Wah, jauh ini, ke Garut Selatan. Dari sini kita berangkat ke arah Garut dulu, lalu belok ke Gunung Gelap. Lalu dari sana kita ke..." "Kok nggak ada jalannya sih di map?" tanya Usep yang kebingungan. Aku yang berada di belakang kemudi hanya menggelengkan kepalaku dengan pelan, karena baru kali ini aku mengantarkan jenazah hingga seperti ini. Entah ada alasan dibaliknya sehingga Pak Wira memberikan wasiat seperti itu. Namun karena ini tugas yang diberikan kepada aku dan Usep, aku mau tidak mau harus melakukannya. "Ya udah, yang pasti kita ke Gunung Gelap aja dulu. Setelah itu kita tanya-tanya ke orang sana. Soalnya pasti mereka tahu meskipun jalannya nggak ada di map." "Kamu mendingan tidur dulu deh. Aku tahu kamu capek karena tadi kamu baru saja pulang mengantarkan pasien, sehingga kamu perlu istirahat. Biar aku saja yang berjaga hingga sampai ke Gunung Gelap. Karena perjalanan ini bisa 2 atau 3 jam untuk sampai ke sana. Ya, untuk tidur hingga tengah malam cukup untuk membuatmu kembali terjaga setelah kamu beristirahat," kataku yang menyuruh Usep tidur terlebih dahulu sekarang. Usep yang mendengar hal itu hanya mengangguk pelan. Dia tahu bahwa tubuhnya butuh istirahat, sehingga ketika aku berkata seperti itu, dia terlihat sedikit senang. Bahkan dia mulai menguap beberapa kali di dalam mobil yang sedang aku kendarai. Usep juga sempat memalingkan wajahnya dan melihat Bunga yang masih duduk di belakang dengan jenazah ayahnya. Tidak lama dia berkata kepadanya sebelum akhirnya mulai memejamkan mata di kursi depan. "Neng Bunga, kalau ngantuk tidur dulu saja, karena perjalanan sekarang panjang. Biar nanti pas Neng menyimpan kelopak yang ada di kotak kayu itu, Neng gak ngantuk," kata Usep sambil sedikit tersenyum. Bunga yang duduk di belakang seperti tidak merespon ucapan dari Usep. Dia hanya terdiam dan menunduk dengan rambut panjangnya yang terurai. Wajahnya hanya menatap jenazah ayahnya yang ada di dekatnya. Tidak lama kemudian Usep akhirnya mulai mencoba tidur setelah dia beberapa kali menguap di sebelahku. Sedangkan aku masih terlihat fokus dengan jalanan malam yang kini sudah mulai meninggalkan kota
dan masuk ke kampung-kampung kecil dengan penerangan yang mulai terbatas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.